Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Adi Saputro. Dan di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait beberapa hal yang sudah saya tanyakan kepada narasumber saya. Dan narasumber saya kali ini beliau bernama Lailatul Mubarakah. Dan saya dengan beliau ini masih ada hubungan keluarga. Dan beliau ini merupakan salah satu orang yang menginspirasi saya. So, I hope you are also inspired by her. And then langsung saja kita simak videonya ya. Check this out. Pertanyaan pertama, kenapa di Instagram Mbak Ella banyak berisi postingan Islami? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya dan tujuannya, Mbak. Hai Dek, aku juga mau ngucapin so proud of you banget. Bangga banget punya saudara yang menginspirasi, yang pinter, yang berprestasi dan keren kayak kamu ini. Amazing lah. Dan kenapa aku menggunakan Instagram untuk nge-share postingan-postingan yang kayak dakwah gitu kan? Karena menurutku pribadi platform sekarang yang banyak digunakan anak-anak muda itu selain YouTube ya, Instagram juga itu bener-bener kayak ngena banget sih kalau misalnya nge-share info ataupun nge-share sesuatu itu pasti langsung kayak nyampe lah. Jadi aku berusaha menggunakan Instagramku ini semaksimal mungkin untuk ladang dakwah juga, biar bisa ngena ke anak-anak muda gitu ya. Ya itu sih alasanku menggunakan Instagram sebagai ladang dakwah, karena salah satu platform yang gampang dijangkau sama anak-anak muda sekarang. Oh iya, selain Instagram, Mbak Ella juga punya YouTube kan? Nah, apa alasan Mbak Ella mainan YouTube nih? Seperti yang aku bilang tadi, jadi platform anak-anak muda sekarang yang gampang untuk mereka menerima informasi kan YouTube sama Instagram. Jadi aku sih niat awalnya pengen banget membuat dua akun YouTube dan Instagramku ini benar-benar kayak bermanfaat gitu loh untuk semua yang menonton, terutama anak-anak muda. Ketika mungkin aku bisa melakukan yang terbaik versiku, I'll do my best gitu kan, untuk berdakwah gitu sih niatku sih. Cuman aku juga belajar dari kamu loh, karena kamu kan bisa menyeriusi YouTube ini dengan Masya Allah banget lah, keren lah menurutku. Jadi aku harus banyak belajar sama kamu, biar aku juga sebenarnya pengen menyeriusi ini, biar jangkauannya juga lebih besar juga gitu. Wah, Masya Allah, ternyata agar lebih luas ya jangkauan Mbak Ella dalam berdakwah. Terkait dengan dunia Islam ini Mbak, bagaimana sih cara istiqomah dalam berhijrah? Dan pertanyaan kamu, hijrah itu gampang, cuman yang sulit istiqomahnya. That's right. Kalau misalnya kita membicarakan tentang hijrah dari yang fisik aja gitu kan, pertama mungkin kayak aku ya, dulu aku pakai span panjang yang kayak ketat, terus jeans, terus kaos yang ngepres, terus jilbab yang ala kadarnya, atau mungkin dulu nggak pakai jilbab, terus sekarang jadi yang pakai baju syar'i kayak gitu. Mungkin gampang ya, karena kan kita tinggal beli baju yang syar'i udah dipakai gitu aja. Cuman yang sulit itu gimana kita bisa mempertahankan keimanan kita atau keistiqomahan kita. Yang pertama, kamu harus punya support system dari lingkungan kamu, kayak orang-orang yang bisa membuat kamu itu selalu mengingat Allah, kayak mengingatkan kamu ketika kamu salah. Nah, itu yang lebih penting sih, karena temen kan ketika kita salah, kita dibenerin kan, itu udah Masya Allah banget ya. Jadi kita cari lingkungan yang benar-benar mensupport kita, mensupport hijrah kita, kayak gitu. Nah, yang kedua, kamu harus kita harus sering denger kajian. Terus kayak di Instagram kan banyak akun dakwah gitu, mungkin kita bisa mengikuti yang sesuai dengan kayak mazhab kita mengikuti mazhab Syafi'i, mungkin kita bisa mengikuti akun-akun yang seperti itu, yang remind kita tentang hadis-hadis, tentang puasa sunnah, ya seperti itu sih. Jadi yang pertama, kita bisa cari teman-teman atau lingkungan yang mendukung hijrah kita. Yang kedua, kita bisa mendengarkan kajian, dan juga kita harus cari murabi itu kayak guru yang membimbing kita setiap pekan ya, kalau bisa rutin gitu loh, yang bisa booster iman kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah, yang bisa mendukung kita di saat kita punya satu cita-cita.
kayak gitu. Itu penting banget sih, murabi juga tuh. Wah, tipsnya bagus banget nih buat diterapkan. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong, Mbak Ella nih kuliah di mana sih? Ambil jurusan apa? Dan apa alasan Mbak Ella ambil jurusan itu? Jadi aku dulu kuliah ngambil jurusan Business Administration and Finance. Itu D1 di Politeknik Indonesia. Terus D3-nya aku ngambil akuntansi di Setia Pemuda Surabaya. Itu kayak masih satu yayasan gitu. Jadi aku lulus D3 itu tahun 2017. Aku udah dapat gelar AMD. Akhirnya tahun 2018 aku ngambil jurusan manajemen S1 di Fakultas Ekonomi Bisnis Dr. Sutomo Surabaya. Tapi sampai sekarang aku belum lulus karena waktu itu sempat cuti juga, jadi kayak masih lanjut nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya Allah ngasih aku kesempatan, aku pengen ngelanjutin S1 ku di Indonesia, ngambil bisnis ya. Terus pengennya sih nanti kalau misalnya Allah berkehendak ya, aku pengen ngambil master di Turki. Pengen banget sih, tapi nggak tahu ya, kayak impian gitu loh. Ini bakal kewujud atau enggak aku juga nggak tahu, karena buat kesananya itu kayak kurang ada yang mendorong aku untuk ngambil ini gitu loh. Tapi sebenarnya pengen banget sih di Turki, terus ngambil prodi tentang Baitul Maqdis. Itu wish banget lah, impian banget gitu sih. Kenapa aku ngambil ekonomi di kuliah-kuliahku ini? Karena aku pikir dulu waktu SMK itu kan aku udah ngambil kimia, dan aku ngerasa ini bukan passionku di sini. Aku nggak tertarik sama sekali sama dunia kimia, dan aku juga nggak nyantol waktu itu. Aku nggak paham nih apa yang dibahas. Terus akhirnya aku ambil ekonomi karena menurutku yang berpengaruh di dunia ini saat ini ya kayak perekonomiannya gitu kan. Dan kita juga bisa belajar bisnis juga, bisa belajar untuk memanajemen keuangan, manajemen pemasaran, kayak gitu-gitu. Dan setelah aku pelajari itu seru juga sih. Itu sih alasanku. Saya lihat di feed Instagram Mbak Ella ini sangat aktif juga ternyata di beberapa organisasi. Nah, saya pengen tahu dong Mbak, tips dari Mbak Ella buat manajemen waktunya. Jadi gimana caranya kita bisa manajemen waktu ketika kita aktif di organisasi, perkuliahan, atau mungkin juga pekerjaan. Jadi waktu di tahun 2018 itu aku waktu kuliah S1, benar-benar kan aku masuknya malam karena paginya aku harus kerja kan. Jadi ada gitu kan beberapa universitas swasta yang memang menyediakan kelas untuk para pekerja yang paginya itu mereka kerja. Jadi aku ngambil yang kelas malam. Paginya aku kerja, malamnya aku kuliah. Terus kadang juga bentrokan sama kayak rapat komunitas gitu kan. Sebenarnya itu prioritas aja sih. Waktu paginya aku kerja sampai jam 5, jam 9 sampai jam 5, setengah 5. Terus akhirnya malamnya abis maghrib aku kuliah, atau nggak gitu aku rapat. Jadi kan kuliahnya nggak setiap hari tuh, rapatnya juga nggak setiap hari. Jadi kita pilih kelas yang memang memungkinkan untuk hari itu tuh benar-benar nggak ada kegiatan organisasi atau kegiatan dakwah apapun. Gitu sih kalau aku. Kalau weekend benar-benar quality time ku buat keluarga. Usahakan waktu itu aku benar-benar harus pulang ke Gresik. Kan waktu itu kuliahku di Surabaya, jadi harus pulang ke Gresik untuk quality time sama keluarga itu pas weekend. Jadi sebisa mungkin kita nggak nyari waktu yang bentrok ya. Tapi kalau misalnya waktunya benar-benar samaan, kita usahakan mencari mana yang lebih prioritas nih. Kayak kuliah, bisa nggak ini diambil di hari lain, atau urgensi di komunitas ini penting banget nih. Kayak kita harus melakukan kan kalau di organisasiku, di komunitasku tuh ada kayak divisi-divisi gitu kan. Terus yang divisiku itu divisi syiar namanya. Jadi kalau di situ ada urgensinya, nggak ada yang menggantikan posisiku untuk misalnya absensi atau menyiapkan segala keperluan administrasi kali gitu. Kalau misalnya kayak gitu nggak ada, ya kita harus datang mau nggak mau. Tapi kalau misalnya ada yang menggantikan atau kuliahku lebih penting, aku ujian, ya kita skip dulu, kita ikut perkuliahan dulu. Itu sih. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari saudara saya Mbak Ella. Dan buat teman-teman semua yang menonton video ini, saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Mbak Ella ini. Dan
dan semoga kita semua sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan buat Mbak Ella, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya doakan karirnya sukses terus, terutama YouTube-nya semoga semakin besar. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe juga channel YouTube Mbak Laila Mubarokah. Nanti saya kasih linknya di sini. Silahkan kalian cek di YouTube beliau, banyak sekali konten-konten yang berisi hal-hal yang bermanfaat sekali. So, mungkin itu saja di video kali ini. And if you like this video, don't forget to press like button, comment below, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Peace. Memori indah